Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Guru hebat semua? Jumpa lagi dengan saya, Diah Nora Asmani, calon guru penggerak Angkatan 11 Jakarta Selatan dari SMP Negeri 31 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin presentasikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan Ibu Mulyati sebagai fasilitator dan Ibu Harmini sebagai pengajar praktik. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pemuatan keyakinan kelas atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama yakni disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi pertama dan motivasi kedua itu disebut dengan motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar diri anak tersebut. Motivasi yang ketiga yakni motivasi internal, di mana motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita hendaknya menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang keempat, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5 jenis, yakni penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk posisi kontrol manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang kelima yakni keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang keenam yakni segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam segitiga restitusi, guru
yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian, kaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan sesuai dengan kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Pada refleksi kali ini, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dalam di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas, serta dapat bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif di sekolah atau kelas perlu melibatkan siswa dalam menyusun dan melibatkan nilai kebajikan universal yang diyakini dalam rangka menumbuhkan motivasi intrinsik untuk mewujudkan perubahan. Perubahan lain yang diperoleh adalah posisi kontrol dari semua penghukuman atau pembuat rasa bersalah ternyata kurang tepat dalam mewujudkan disiplin siswa, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami ketika menerapkan budaya positif adalah keinginan memposisikan kontrol diri sebagai seorang manajer. Ketika mendapatkan siswa melakukan kesalahan atau indisipliner, selalu berbenturan dengan posisi kontrol penghukuman karena sudah menjadi kebiasaan dalam mendisiplinkan siswa. Diperlukan metode dan strategi khusus untuk menerapkan posisi manajer dalam setiap pelaksanaan budaya positif dan menularkan kepada rekan sejawat. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut?
Ketika melihat respon murid dalam menerapkan budaya positif, perasaan saya sangat senang dan yakin bahwa dengan pembiasaan budaya positif ini secara perlahan akan membentuk karakter menuju profil pelajar Pancasila. Menurut Anda, terkait dengan pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di kelas atau sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun hal yang perlu diperbaiki yaitu posisi kontrol guru dari penghukum dan pembuat rasa bersalah menjadi seorang manajer atau seorang teman. Sebelum pelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol guru, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah pelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum pelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid, walaupun terkadang hasilnya tidak signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha memposisikan diri sebagai manajer dan teman dalam penerapan segitiga restitusi untuk mengetahui letak masalah yang ditimbulkan. Saya merasa senang karena murid lebih menunjukkan tanggung jawab ketika melakukan kesalahan. Sebelum pelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Belum pernah. Sebelum pelajari modul 1.4 ini, saya belum tahu tentang penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, saya cenderung dengan memaksa murid untuk melakukan sesuatu hal yang saya inginkan, bukan menanyakan nilai kebajikan pada murid, sehingga murid sadar kesalahannya dan dengan sukarela menyelesaikan kesalahannya dengan penuh tanggung jawab. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan saat berada di lingkungan sekolah ataupun lingkungan dimanapun mereka berada. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.